disediakan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan 9 September tahun 2024 dimulai. Yang terhormat Deputi Bidang Penghormatan kepada pimpinan apel dipimpin oleh Komandan Apel. Pada dengan apel. Apel siap saja darurat dengan Udah sombong hari ini kapan ya? Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Siap. Artinya pasukan siap. Laksanakan. Laksanakan. Mohon berkenan untuk turut mendampingi kepada Dandim 06 Polda Pangandaran, Kapolres Pangandaran, beserta Asisten Daerah 1 Sentra Kabupaten. Ya baik, terima kasih semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelenggarakan kegiatan untuk mengantisipasi potensi megatrust. Jadi hari ini kita melakukan apel kesiapsiagaan terkait dengan megatrust. Yang kedua, kita tadi sama-sama menyaksikan satu simulasi evakuasi mandiri, bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk wisatawan yang hadir di Pangandaran, dan mereka hari ini diarahkan menuju ke tempat evakuasi yang ada di Pangandaran. Dan ini kita lihat antusiasnya luar biasa. Tadinya yang kami prediksi sekitar 200 orang, tadi kita lihat lebih dari itu, dan ini semoga nanti menjadi kebiasaan bagi kita. Setiap tanggal 26 setiap bulannya ini, pertama sirine yang ada di Pangandaran ini harus dicek lagi apakah berbunyi atau tidak. Kemudian memastikan jalur-jalur evakuasi ini sudah bisa dilalui dengan baik, dan tentu saja tempat evakuasi ini bisa digunakan dengan baik juga. Tetapi selain itu, informasi-informasi yang harus kita berikan pada masyarakat Indonesia yang akan datang ke Pangandaran, supaya mereka tidak khawatir. Kenapa? Karena kita Pangandaran sudah melakukan upaya-upaya antisipasi. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah nanti informasi-informasi yang sedang disiapkan oleh BPBD baik provinsi maupun kota Kabupaten Pangandaran. Itu adalah informasi mengenai kesiapsiagaan yang ada di hotel-hotel.
Jadi kalau mereka nginep di hotel, kalau ada sesuatu, ada informasi, mereka bisa pergi ke tempat yang mereka tuju. Termasuk mereka yang sedang berwisata di pantai-pantai yang ada di Pangandaran. Itu simulasi ini ada di satu titik, ada di sini ya. Dan ini nanti akan secara terus-menerus akan dilakukan di titik-titik yang lain. Jadi yang dilatih itu tidak hanya di satu titik, tetapi di titik-titik lain yang memungkinkan memiliki potensi terhadap ancaman tsunami. Daerah lain nanti kalau kita lihat ya, yang semua berpotensi terkait dengan megatrust di Jawa Barat, ini tidak hanya di Pangandaran, jadi ada di Tasikmalaya, di Garut, kemudian di Cianjur, dan sampai dengan Sukabumi. Nah ini semua ke depan akan kita siapkan dengan baik, memastikan bahwa tidak hanya pemerintah daerahnya yang siap, tetapi juga masyarakatnya dia dapat merespon semua informasi. Karena ini adalah bagian dari peringatan dini. Jadi kalau kita bicara peringatan dini, itu tidak hanya bicara mengenai bunyi atau tidaknya sirine, tetapi harus memulai dengan apakah masyarakat paham mereka tinggal di daerah bencana atau tidak. Ya. Kalau mereka paham, mereka tahu mereka tinggal di daerah rawan tsunami misalnya, maka informasi berikutnya adalah harus ada satu lembaga yang kemudian memonitor itu terus, dan di Indonesia itu dilakukan oleh BMKG. Jadi kalau kemudian BMKG memberikan informasi pada kita mengenai ada potensi itu ada bagian dari tugas BMKG. Jadi kita harus mendukung itu. Kemudian BMKG memberikan informasi pada kita, pada BPBD. BPBD kemudian dengan SOP yang dijalankan, salah satunya adalah kita mengaktifasi sirine-sirine. Tetapi itu tidak cukup. Sirine ini masyarakat mendengar itu tidak cukup. Masyarakat harus memiliki budaya keselamatan. Mereka harus bisa merespon setelah dapat informasi itu. Kalau rumahnya ada di daerah rawan tsunami, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Kalau mereka sedang sekolah, anak-anak kita sedang sekolah, sekolahnya kebetulan ada di daerah rawan tsunami, mereka harus pergi ke tempat yang aman. Kalau ada tempat wisata, yang tempat kita di Pangandaran ini banyak tempat wisata pantai yang indah-indah, ada informasi dari sirine dari BMKG, mereka pergi ke tempat yang aman. Nah, tempat yang aman ini termasuk jalur-jalur evakuasi, termasuk rambu-rambunya harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Ya, ini adalah salah satu bentuk layanan pada wisatawan yang datang ke sini. Saya yakin kalau masyarakat di Pangandaran sudah terbiasa, sudah tahu tempat-tempat evakuasi di mana. Tapi mereka yang datang ke sini, nah mereka harus diberitahu dengan baik. Ini adalah komunikasi risiko yang harus dibangun di Pangandaran ini untuk jangan sampai kemudian mereka ketakutan wisatawan untuk datang ke Pangandaran. Dari provinsi juga dalam rangka melengkapi peralatan jalur evakuasi. Itu berapa titik kan? 900 alat. Jadi, ya. Jadi titiknya lampunya 900 lampu. Oh ya. Sementara ini masih banyak pedagang besar ya? Ya, jadi terus kita pelihara juga, itu himbauan juga kepada masyarakat untuk ikut juga dan menjaga peralatan tersebut jangan sampai dicabut. Kita kalau early warning system yang di laut kita itu aman atau gimana kondisinya Pak? Aman, jalan. Kan kita setiap tanggal 26 dibunyikan sebagai bentuk pemeliharaan juga mengecek alat. Iya. Tadi 5 titik itu di mana aja Pak? 5 titik. Pantai Barat 2, kantor Telkom dan kantor kecamatan. Termasuk Bojong Salawe. Ya. Dari Pangandaran beberapa wilayah Pak yang potensi terdampak? Itu kan sepanjang pantai ada 6 kecamatan dan juga 16 desa. Kalau sepanjang pantai di Kabupaten Pangandaran. Jadi tapi dari penjelasan tadi Pak jadi juga tidak semua lokasi menjadi ancaman risiko. Jadi kita petakan lebih lanjut, juga kita ada nanti buku panduannya dari BPBD provinsi ya, yang sedang diolah. Upaya dari
pemerintah daerah ini untuk edukasi ke masyarakat seperti apa? Kita kan setiap tahun, setiap waktu juga kita membentuk desa tangguh bencana, juga ada sosialisasi ke setiap masyarakat supaya mengedukasi masyarakat supaya masyarakat setiap waktu itu siap dan dengan segala kemungkinan gitu ya. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Dengan mimbar apel dan mohon berkenan untuk kembali ke kursi undangan. Bantuan logistik dan peralatan dari Bapak Dr. Lili Kurniawan SDMSI dan juga asisten daerah 1